Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiki Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang One Concept. Chapter 1, One Concept. Bisnis harus menghubungkan LAN untuk menyediakan komunikasi di antara mereka. Bahkan ketika LAN ini berjauhan, Wide Area Network WAN digunakan untuk menghubungkan LAN jarak jauh. WAN dimiliki oleh penyedia layanan dan perusahaan membayar biaya untuk menggunakan layanan jaringan penyedia. Ini mencangkup pemilihan teknologi layanan dan perangkat WAN yang sesuai untuk memenuhi persyaratan bisnis yang berubah dari perusahaan yang berkembang. Kemudian WAN beroperasi di luar cangkup geografis LAN. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, WAN digunakan untuk menghubungkan LAN perusahaan ke LAN jarak jauh di situs cabang dan situs telekomunikasi. WAN dimiliki oleh penyedia layanan. Organisasi harus membayar biaya untuk menggunakan layanan jaringan penyediaan untuk menghubungkan situs jarak jauh. Kemudian RWAS Message Query. Apa WAN diperlukan? Ya, tanpa WAN LAN akan menjadi serangkaian jaringan yang terisolasi. LAN menyediakan kecepatan dan efisiensi biaya untuk mentransmisikan data melalui area geografis yang relatif kecil. Berikut ini adalah beberapa contohnya, seperti yang pertama, kantor regional atau cabang dari suatu organisasi harus dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan situs pusat. Yang kedua, organisasi perlu berbagi informasi dengan organisasi pelanggan lainnya, misalnya produsen perangkat lunak, secara rutin mengkonfirmasikan informasi produk dan promosi kepada distributor yang menjual produk mereka kepada pengguna akhir. Yang ketiga, karyawan yang melakukan perjalanan bisnis perusahaan seringkali perlu mengakses informasi yang berada di jaringan perusahaan mereka. Kemudian, WAN topologis. Introspeksi beberapa situs di WAN dapat melibatkan berbagai teknologi penyediaan layanan dan teknologi WAN. Topologi WAN yang umumnya adalah seperti point-to-point, hub and spoke, mesh penuh, dan dual home. Kemudian yang berikutnya, evolving network. Setiap bisnis itu unik dan bagaimana sebuah organisasi tumbuh tergantung pada banyaknya faktor. Faktor-faktor ini jenisnya produk, layanan yang dijual, bisnis, filosofi, manajemen pemilik, dan iklim ekonomi negara tempat bisnis beroperasi. Dalam masa ekonomi yang lambat, banyak bisnis fokus pada peningkatan profitabilitas mereka dengan meningkatkan efisiensi operasi mereka yang ada, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menurunkan biaya operasi. Kemudian nextnya, small office. Span Engineering, sebuah perusahaan konsultan lingkung dan telah mengembangkan proses khusus untuk mengubah limbah rumah tangga menjadi listrik, dan sedang mengembangkan proyek percontohan kecil untuk pemerintah kota di daerah setempat. Perusahaan yang telah berkecimpung dalam bisnis selama 4 tahun ini telah berkembang hingga mencangkup 15 karyawan, 6 insinyur, 4 desainer gambar, resepsionis, 2 mitra senior, dan 2 asisten kantor. Kemudian kampus network. 5 tahun kemudian, Span Engineering telah berkembang pesat. Perusahaan dikontrak untuk merancang dan mengimplementasikan fasilitas konversi limbah ukuran penuh segera setelah keberhasilan implementasi pilot plan pertama mereka. Kemudian Branch Network. 6 tahun kemudian, Span Engineering telah begitu sukses dengan proses yang telah dipatenkan sehingga permintaan untuk layanan telah meroket. Untuk mengelola proyek-proyek itu, perusahaan telah membuka kantor cabang kecil lebih dekat dengan lokasi proyeknya. Untuk memastikan bahwa semua bagian bisnis dapat mengakses layanan dan
aplikasi yang sama dimanapun kantor berada, atau perusahaan sekarang harus menerapkan one seperti ini. Common One terminologi. Lapisan fisik one menggambarkan koneksi fisik antara jaringan perusahaan dan jaringan penyedia layanan. Gambar tersebut menggambarkan terminologi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan koneksi one seperti gambar berikut. Yang pertama ada one pelanggan, CPE pelanggan komunikasi atau DCE, data terminal equipment atau DTE, demonstration point, lokalu, kantor pusat atau CO, dan jaringan tol. Kemudian one device, ada banyak jenis perangkat yang khusus untuk lingkungan one, seperti yang pertama modem dialog, modem server akses, server modem broadband, CSU atau DSU, switch one, router, dan core router atau multi-layer switch. Kemudian circuit switching. Jaringan circuit switching ini adalah jaringan yang membentuk sirkuit atau saluran khusus antara node dan terminal sebelum pengguna dapat berkomunikasi. Secara khusus, switching sirkuit secara dinamis membuat koneksi virtual khusus untuk suara atau data antara pengirim dan penerima. Sebelum komunikasi dapat dimulai, perlu untuk membuat koneksi melalui jaringan penyedia layanan. Kemudian paket switching. Berbeda dengan sirkuit switching yang tadi, paket switching ini membagi data trafik menjadi paket-paket yang dialihkan melalui jaringan bersama. Seperti contohnya, ada dua pendekatan untuk penentuan tautan ini, seperti sistem tanpa koneksi dan sistem berorientasi koneksi. Service provider network infrastruktur. Ketika penyediaan layanan one menerima data dari klien di sebuah situs, itu harus meneruskan data ke situs jarak jauh untuk mengirim akhir ke penerima. Jaringan penyedia layanan sangat kompleks. Mereka sebagian besar terdiri dari media serat optik bandwidth tinggi, baik menggunakan synchronous optical network atau SOTNET atau synchronous digital hearing atau SDH standar. Standar ini menentukan syarat mentransfer banyak data, suara, dan lalu lintas video melalui serat optik menggunakan laser atau dioda pemancar cahaya LED pada jarak yang sangat jauh. Kemudian lesson lineage. Saat diperlukan koneksi khusus yang berdedikasi tautan titik ke titik digunakan untuk menyedia jalur komunikasi one yang telah ditetapkan sebelum dari lokasi pelanggan ke jaringan penyedia. Jalur point to point biasanya disewa dari penyedia layanan dan disebut design line, seperti contoh gambar di bawah. Kemudian choosing a one link connection. Apa tujuan dari one itu? Ada beberapa masalah yang perlu ditimbangkan, seperti yang pertama, apakah perusahaan akan menghubungkan cabang lokal di antara kota yang sama, menghubungkan cabang jarak jauh, atau menghubungkan ke cabang tunggal. Yang kedua, apakah one akan digunakan untuk menghubungkan karyawan internal atau mitra bisnis eksternal dan pelanggan, atau ketiganya. Yang ketiga, apakah perusahaan akan terhubung ke pelanggan, terhubung ke mitra bisnis, terhubung ke karyawan, atau kombinasi dari ini. Oke, sekian saja penjelasan tentang one konsep dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.